Kembali disergap pemirsa, seorang bocah tenggelam di Waduk Saguling di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan setelah 20 jam pencarian. Ibu korban tak kuasa menahan tangis setelah jenazah tiba di rumah duka. Keluarga korban histeris saat tim SAR membawa jenazah MA 11 tahun korban tenggelam di Waduk Saguling, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keluarga tak menyangka anaknya warga Pangauban Batu Jajar ini tewas tenggelam saat berenang. Tim SAR baru menemukan korban setelah 20 jam melakukan pencarian. Jasad korban ditemukan tak jauh dari lokasi tenggelam. Upaya pencarian sempat terkendala cuaca dan banyaknya eceng gondok. Korban ditemukan dalam pencarian manual dengan cara menggunakan jangkar yang dilempar ke permukaan air. Kita dapat berita sudah malam sehingga terkenal dengan pencahayaan dan sebagainya. Terus barusan ini diketemukan jaraknya berapa jauh dari lokasi? Dari lokasi tidak begitu jauh, hanya kurang lebih sekitar 20 meter dari lokasi. Dari Kopassus menurunkan. Korban diketahui tewas tenggelam saat berenang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa, akibat jalan rusak dan berlubang di Bekasi, Jawa Barat, truk bermuatan kayu yang melebihi kapasitas terguling dan menutupi jalan. Muatan kayu dalam truk berserakan ke jalan raya, sempat mengakibatkan kemacetan panjang hingga 5 km. Video amatir warga merekam insiden tergulingnya truk bermuatan kayu di Jalan Industri Cikarang Utara saat akan melintas dari Cibarusa menuju Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Truk terguling dan menumpahkan muatannya saat melewati jalan rusak dan berlubang. Seluruh muatan kayu berserakan ke badan jalan menimbulkan kemacetan parah hingga 5 km. Supir dan kernet truk hanya luka ringan dilarikan warga ke rumah sakit. Evakuasi truk dengan kendaraan derek dilakukan polisi sempat terkendala karena sebagian badan truk tersangkut muatan kayu. Emang di sini rasanya kita nggak punya pemerintahan kabupaten, Bang. Nggak ada peduli lewat sini, itu mereka nggak ada yang peduli. Kantor Dishub dekat, Samsat dekat, tapi nggak ada yang melek di jalan rusak. Kalau udah ada korban kayak gini kan rakyat-rakyat juga, Bang, yang rugi kan. 30 cm, Bang, lumayan. Kalau truk muatan besar ya oleng gitu kan. Udah mohon lah gitu Pak Bupati yang nggak pernah kelihatan nih Pak ya, sama Pak Gubernur Ridwan Kamil yang ngurusnya Bandung doang, coba main ke Cikarang lah Pak. Tolong mainnya lebih jauh Pak, gitu kan. Dari keterangan warga, ruas jalan industri raya sepanjang 5 km telah rusak dan berlubang selama 5 tahun. Warga berharap perbaikan ruas jalan segera dilakukan karena kerap menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Sofyan melaporkan. Bisa pasangan suami istri jadi pengedar narkoba jenis sabu di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Saat ditangkap, sang istri sedang asyik mengkonsumsi sabu, sementara sang suami berusaha membuang barang bukti ke tempat sampah. AM 57 tahun dan istri yang tak berkutik saat Badan Narkotika Nasional menggerebek rumahnya di Jalan Pusara, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Saat ditangkap, sang istri yang sedang memakai sabu menjadi histeris. Pasangan suami istri ini ditangkap lantaran kerap mengedarkan sabu di Kolaka. Guna menghilangkan barang bukti, pelaku AM berusaha membuangnya. Dari lokasi ini, ditemukan satu paket sabu seberat lebih dari 4 gram berikut alat hisapnya atau bong. Pasangan suami istri ini telah menjadi target operasi BNNK Kolaka. Akibat perbuatannya, kedua pelaku mendekam di sel tahanan Polres Kolaka. Nah, termasuk juga kita temukan istri tersangka AM yang sedang menikmati sabu, ya, sedang mengkonsumsi. Jadi ikut kami bawa juga untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pasangan suami istri ini terancam 5 tahun penjara. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro melaporkan. Misal 10 orang anak kedapatan mencuri 1 kuintal buku paket pelajaran sekolah dasar di kota Tasikmalaya. Para pelaku mengaku sebagai telah menjualnya dengan harga Rp600.000. Beberapa pelaku nyaris diamuk warga yang emosi.
Warga tangkap dan nyaris menghakimi sejumlah anak pelaku pencurian buku paket pelajaran di SD Negeri 2 Cihideng, Kota Tasikmalaya. Pelaku tertangkap tangan usai membawa ratusan buku paket kelas 1 dan kelas 2 dari dalam sekolah yang jumlahnya diperkirakan mencapai 1 kuintal. Dari penyisiran sekitar lokasi, warga kembali menangkap pelaku lain yang sempat melarikan diri. Polisi yang cepat datang langsung mengamankan para pelaku yang jumlahnya mencapai 10 anak. Mereka tak berkutik dan mengaku menyesali perbuatannya. Kasus terungkap saat penjaga sekolah memeriksa kelas yang ternyata kehilangan ratusan buku paket sekolah. Seluruh buku dijual para pelaku seharga Rp600.000, uangnya dibagi rata untuk bermain game. Itu ya melaksanakan itu mengaku. Pak, itu pengambilan mengaling buku itu ke sekolah sekitar jam berapa, malam atau siang? Sore sekitar jam 3-an katanya. Ya. Oleh berapa orang Pak totalnya itu Pak pelaku Pak? 10 orang. Beberapa pelaku pingsan saat akan dibawa ke kantor polisi. Polisi masih mengamankan para pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa hasil uang penjualan itu pertama 50.000, yang kedua 100.000, dan yang ketiga 450. Digunakan untuk apa barang? Digunakan uang tersebut dibagi-bagi dan digunakan untuk main game. Karena pelaku masih di bawah umur, penanganan kasus ini akan melibatkan tim perlindungan anak. Polisi masih menyelidiki kasus ini karena diduga masih ada pelaku lain yang terlibat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Pemirsa, Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, Kompol Yuni Purwanti dicopot dari jabatannya karena diduga mengkonsumsi narkoba. Selain itu, 11 anggota polisi dari Polsek Astana Anyar juga diperiksa karena diduga terlibat penyalahgunaan narkotika. Kompol Yuni Purwanti Kusumadewi, Kapolsek Astana Anyar Bandung bersama 11 anggota polisi diamankan tim gabungan bidang Propam Polda Jawa Barat bersama Divisi Propam Mabes Polri karena diduga mengkonsumsi narkoba. Penangkapan dilakukan di sebuah hotel di Kota Bandung, diduga saat pesta narkoba. Penangkapan setelah Mabes Polri menerima laporan masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba oleh aparat. Kompol Yuni bersama 11 anak buahnya telah menjalani tes urin. Kompol Yuni Purwanti telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek, sementara 11 anak buahnya menjalani pemeriksaan intensif. Kepada yang bersangkutan tentunya, kemarin sudah dilakukan pencopotan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Selanjutnya bersama-sama dengan anggota yang lain yang terlibat, kita terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan. Kalau memang hal itu benar dan bukti-bukti menunjukkan bahwa ada keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, tentunya kita akan melakukan tindakan tegas. Ya. Ini pembelajaran bagi yang lain. Karena apa? Bagi anggota yang menyalahgunakan narkoba, kebijakan pimpinan jelas. Kapolri kemarin menyampaikan dalam komentar bisnya bahwa bagi anggota penyalahgunaan narkoba, pilihannya hanya 2, dipecat atau dipidanakan. Kompol Yuni mengawali karir di Subdit 2 Direktorat Serse Narkoba Polda Jawa Barat, kemudian sempat menjabat Kasat Narkoba Polres Bogor Kota dan membongkar sejumlah kasus, diantaranya peredaran kokain di Kota Bogor. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Mirsa, menyewa rumah bersengketa pasangan suami istri dianiaya ahli waris di Lamongan, Jawa Timur. Pelaku berselisih dengan saudara kandungnya berebut rumah yang disewa korban. Para korban tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pelaku. Siswanto dan istrinya, warga Modo Kebonsari, Lamongan, ditemukan para tetangganya tergeletak dengan luka mengeluarkan banyak darah dari bagian kepala. Tetangga mendatangi rumah korban setelah mendengar jeritan istri Siswanto. Keduanya dianiaya Topik, tetangga korban. Menurut warga, Topik sebelumnya duduk-duduk di sekitar rumah korban. Ketika orang itu yang jerit-jerit gitu saya ke situ. Tapi keadaan sudah meletak itu. Yang siapa yang jerit? Yang laki-laki. Terus yang jerit-jerit itu siapa? Perempuan. Terus setelah itu tuh? Setelah itu terus saya lari sendiri. Takut. Yang pegang senjata masih di situ. gitu. Hasil penyelidikan polisi, pelaku diduga sedang memiliki masalah dengan keluarga terkait pembagian warisan. Sementara korban bukan bagian anggota keluarga pelaku, namun pasangan Siswanto menyewa rumah kakak kandung pelaku.
penting kita selamatkan korban terlebih dahulu. Dari 2 korban yang ada kita selamatkan dari TKP yang ada, dan alhamdulillah untuk tersangka terlapor juga sudah kita amankan. Laporan bukti yang ada. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi, sementara 2 korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah aksi jambret mengincar anak Anda saat bermain. Di kawasan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, seorang anak menjadi korban penjambret yang dilakukan oleh 2 pengendara sepeda motor. Pelaku mengincar anak-anak yang sedang bermain tanpa pengawasan orang dewasa. Aksi pelaku ini terpantau kamera CCTV. 2 pelaku pengendara motor ini menjambret handphone seorang anak saat tengah bermain tanpa pengawasan orang dewasa. Dalam rekaman CCTV terlihat sebelum beraksi, pelaku pura-pura bertanya pada korban. Korban pun sempat berusaha mengejar pelaku namun gagal. Aksi nekat kedua pelaku ini terjadi pada siang hari di pemukiman padat penduduk di kawasan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Orang tua korban telah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Kebayoran Baru. Anak saya lagi main sini, dia duduk di atas motor. Terus tiba-tiba dia nanya alamat, langsung jambret HP di dalam kantong jaket. Kejar sama anak saya sampai depan rumah Pak RT situ. Pelakunya ada berapa orang? 2. Berbekal nomor polisi yang terekam CCTV dari motor yang digunakan pelaku, tim Reskrim Polsek Kebayoran Baru dan Polres Metro Jakarta Selatan meringkus kedua pelaku. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Pemirsa, sesosok bayi laki-laki ditemukan warga di sebuah gudang kosong. Bayi ini ditemukan tanpa mengenakan pakaian, berada di tanah. Diduga bayi baru dilahirkan karena ari-ari yang masih menempel. Kemana ini? Ke rumah sakit Bahagia. Atas Warga histeris menemukan sesosok bayi laki-laki di sebuah gudang kosong belakang rumah warga di Jalan Palantikang, Kecamatan Somba Opuh, Goa, Sulawesi Selatan. Berawal saat warga mendengar suara tangisan bayi dari gudang belakang rumahnya. Mengejutkan, bayi tergeletak di tanah dengan kondisi ari-ari masih menempel di tubuhnya. Diduga bayi baru dilahirkan. Dengar suara bayi? Terbungkus baju atau? Enggak, sama sekali tidak. Masih lengkap dengan ari-arinya, Bu ya? Iya tuh, mana tadi? Dibawa kemana sekarang, Bu? Tadi meninggal, Mi. Tidak ada, Mi. Jadi, mungkin kasih mujizat sama Tuhan. Kembali lagi merah. Kondisi pada saat itu yang dalam keadaan hidup. Dan terakhir kita dapat informasi bahwa sang bayi meninggal dunia. Mayat bayi kemudian dimakamkan dan polisi memburu pelaku pembuangan bayi yang diduga orang tuanya sendiri. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga berebut ikan lele yang berserakan ke jalan akibat truk pembawanya terguling mengalami kecelakaan. Sergap segera kembali sesaat.